Sebuah makam keramat jadi bahan gunjingan warga. Penyebabnya, makam yang berada di Kelurahan Awipari, Ciberem, Kota Tasikmalaya ini sering memakan korban. Pernah ada 4 orang meninggal saat berada di makam ini. Bahkan, 1 orang dikabarkan belum ditemukan sampai sekarang. Cerita mistis juga melingkupi makam. Satu di antaranya tentang seorang pertapa yang mendapat sebongkah emas. Terakhir, tentang penampakan macan, ular, dan sesosok kakek yang sering muncul di makam Balanggari ini. Siapa mereka sebenarnya? Pemirsa, malam ini saya sedang berada di Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Kota Tasikmalaya. Di tempat ini terdapat makam yang diyakini makam dari penyebar agama Islam. Tetapi saya mendapatkan kabar aneh dari masyarakat bahwa adanya 4 orang yang meninggal setelah pulang dari makam ini dan 1 orang yang tidak pernah pulang kembali. Bahkan masyarakat pun sering melihat penampakan-penampakan dari tempat ini. Bagaimanakah kebenarannya? Di samping saya sudah ada Bapak Abdul Fatah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak, saya ingin tahu lebih banyak nih Pak tentang makam ini Pak. Sebenarnya makam ini masyarakat mengenal sebagai makam siapa sih Pak? Oh, ini makam Mbah Langari dan Nini Langari ya. Menurut orang tua dulu, emang itu orangnya orang yang paling sakti gitu ya. Bahkan sampai sekarang banyak kejadian-kejadian aneh di sana. Utamanya ada ular pendek sebesar gulungan kasur kalau orang sini gitu. Tapi kalau dia udah tahu, orang sana biarkan orang petani sekitarnya nggak pernah ganggu dia. Terus yang kejadian yang tadi itu emang itu dulu ada 4 orang yang masuk, mungkin tanpa pamit ya. Bahkan ada ular itu ditimpukin sama lumpur. Jadi begitu pulang ke rumah udah gitu. Dan 1 yang meninggal. Sampai saat ini yang 1 itu menghilang di sana gitu. Saya juga mendapatkan kabar adanya katanya orang yang sering dapat emas dari tempat itu. Ada berupa emas, ada saya dengar emas, terus kayak batu, kayak keris kecil-kecil udah itu. Terima kasih banyak Bapak untuk penjelasannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Abah, menurut Abah ini dengan kejadian di tempat ini bagaimana Bah? Menurut prediksi saya yang diperlihatkan oleh Allah, kejadian tersebut mengenai 4 orang yang meninggal ya. Mungkin itu dari kecerobohan mereka sendiri ya, datang tidak sebagai mestinya dia bertamu kepada kampung orang atau ke rumah orang sebagaimana mestinya, permisi, sopan santun. Itu mungkin di kuburan tersebut juga mungkin ada kesepuhannya. Penglihatan Abah, aura di tempat ini tuh negatif atau positif atau bagaimana? Di sini sangat kuat, kelarnya positif juga negatif ada gitu ya. Gitu, ini yang hampir menyeluruh aura di sini mungkin karena wilayahnya gitu, karena wilayah ini kelihatannya seperti dipantau terus gitu. Ada getaran, iya, ditambah aura hangat. Bukan, justru saya merasakannya sebaliknya dingin. Dingin banget ya. Itu aura yang ada di sana. Dan sedikit kayak ada aliran listrik yang kayak kesemutan gitu. Dan saya kayak ngelihat bangunan, terus di depannya ada sosok seorang iya. Bahkan dia memandang ke sini. Iya. Gitu. Itu dong yang saya lihat, Bang. Cuman saya ngeliatnya kayak tembok aja bangunan, cuman nggak jelas itu bangunan apa, cuman dan ada sosok bangunan orang aja berdiri kayak gitu. Kami memulai interaksi. Tetap di 2 dunia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Supaya ada santai nyongken saling margia ngarasna istri gitu sampai data kontak. Saya boleh tahu siapa Anda? Kuring ngagegeh dia kesepuhan lemur ieu. Mungkin Anda punya nama atau sebutan? Kuring dia ngawaskeun dia hiji lemur. Gerak-gerikna jelema nu dia lemur. Siapa Anda? Di dia kuring disebut ngaran. Moal bisa teh ngaran kuring sama rapalin ngaran kuring sabenerna. Oke. Terus Anda kan sudah sangat lama di tempat ini. Anda berarti mungkin tahu cerita tentang makam Baheula. Di dia kakara aya yang mah hiji. Sana aya lebeut manusia-manusia di dia. Ngan datang jelema-jelema nu saraka. Menta manehna masalah kaduniaan kadang-kadang di makam. Makam siapa yang mereka tuju untuk meminta itu? Nu diangkeun aku maranehna kesepuhan di dia. Padahal lain. Memangnya di tempat ini ada kesepuhan apa sih? Aya kesepuhan di dia. Kesepuhan apa? Pesantren di dia. Pesantren apa? Ngurus segala ya dia tanyakan ke kiai di dia saha nu ngurus di dia. Tapi pesantrennya itu pesantren dalam dunia manusia atau dunia gaib? Bisa kegaiban bisa. Masih ada sampai saat ini? Masih ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya apa? Apa tanda-tandanya? Bisa bangunan. Bangunan sebelah sana. Kenapa nih Anda tiba-tiba mengaung seperti itu? Kurang bisa. Memangnya Kurang bisa gawa sato. Memang diintina sato. Bisa jadi kelama. jadi sosok macan gitu ya maksud Anda? Tapi saya ingin tahu banyak tentang makam Mbah Langgiri. Anda tahu? Kuring beratnya eta. Kenapa? Teka awakan kita. Kuring nu ngageuh dieu. Ngan sang kadar. Pengikut manehna. Pas Anda Saya ditugaskan di sini untuk mengawasi manusia, bukan mengawasi mereka. Namanya hanya keterangan anak. Assalamualaikum. Tak lama, mediator sadar. Merasa butuh informasi, kami melanjutkan mediumisasi. mau kemana Anda? Mediator ini tampak tak tenang. Dia selalu berjalan ke sana kemari. Gak usah kesana-sana. Mau kemana sih memangnya Anda? Kami mencoba berinteraksi dengan makhluk ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Repeh wae. Kenapa? Aya nu nyebut salam teh repes. Eta dia betul salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh tahu siapa Anda nih? Itulah osok nguriling di tempat.
Siapa namanya kali? Namanya sah. Kuring mamualna naon ieu. Mohon tapi tenang gitu. Kita ngobrol. Tenang. Iya. Kali. Tapi duduk aja bisa biar ngobrolnya. Kuring manggeus biasa ku kuring ligat. Oh, jadi mau Tempat. Anda kenapa memang suka keliling-keliling di tempat ini? Iya tempat kaula. Tempat Anda. Wah. Coba Anda tenang dulu sebentar. Anda berkeliling-keliling di tempat ini ada yang mendugaskan atau memang Anda ingin sendiri? Ditugaskeun. Siapa yang menugaskan Anda? Moal dibejakeun. Kenapa? Margina. Kusabab loba anu caliwara. Loba anu hayang teu pararuguh di tempat ieu. Aku lagi teresep ka manusia kitu mah. Manusia baru napik. Mereka memang mau minta apa biasanya? Permintaan apa yang mereka mau yang nggak benar tuh? Seperti apa? Tenang, santai. Apa sih Anda? Pemirsa gladiator ini sangat sulit berbicara karena dari tadi mereka dia marah-marah juga berjalan sana kemari tidak mau diem. Dirasa kurang memberi informasi, mediator disadarkan. Namun, kami melanjutkan mediumisasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya naon dan urang. Saya boleh tahu siapa Anda? Urang mah kecrik. Kecrik? Asal Anda dari mana ini Kecrik? Ya tong hayang apal. Kenapa? Tempat urang mah. Kenapa? Kenapa saya tidak boleh tahu asal Si Anda? oban udah datang ke urang. Wah. Tapi Anda berada di daerah tempat ini sudah lama? Urang geus lah di ribuan tahun. Ribuan tahun. Apa saja yang biasa Anda lakukan? Urang mah naon aya jelema nu caliwara ka dieu ku aing masuk dibantingkeun. Perilaku mereka seperti apa sih yang mereka Sok lakukan? tara saropan ka orang dieu. Nggak sopannya bagaimana? Sok ngacaprak lah ngomongna. Jadi istilah Anda suka mengganggu orang yang nggak sopan gitu, orang yang nggak baik. Ari nu bager mah nya kurang gen moal didanaon lah. Anda membedakan orang yang baik dan tidaknya bagaimana? Tingali we kakuanana. Kumaha? Terus Anda kan sudah ribuan tahun di tempat ini. Anda tahu tentang adanya makam? Hari kurang mah hidup ribuan tahun teh, da lain di dieu tuh di alam jin. Tapi kan di sini ada makam, di mana makam itu banyak orang datang dan di situ suka banyak gangguan-gangguan dari sebangsa Anda. Udah mentana caliwara. Emang minta apa mereka? Mentana teu parogo lah. Contohnya apa itu yang nggak jelas? Jang ka awewe, jang ka usaha. Dari menta maka Allah, ulah ka urang yang sarua makhluk ciptaanana tuh. Ya, tuh Anda sendiri kan bisa menceritakan apa yang terjadi di bangsa kami nih. Tapi Anda tahu itu makam siapa? Awal mulanya bagaimana orang tersebut? Geus arek balik ah. Teu kuat wana. Mana bisa bilang? Jangan pulang dulu, saya masih mau Loba banyak. jelema lah. Kenapa emangnya? Bukannya Anda... Ganggu urang mah. Tapi Anda sendiri ini makhluk dari makam... Bukan? Lain atuh. Dari mana dong? Boleh saya tahu? Urang mah ngaliwat tungkul ka dieu teh. Tapi kalau Anda suka bilang Anda suka mengganggu orang-orang yang datang ke sana dan minta yang nggak benar-benar, itu gimana ceritanya? Apal we atuh urang mah. Bisa ke mana-mana. Jadi Anda pindah-pindah. Dan Anda suka eta apal kok. suka menempati tempat makam itu dan mengganggu orang yang niatnya nggak baik. Namun niatnya teu bener mah kurang ya diganggu. Tapi emang ada orang datang ke makam itu dengan niat baik? Aya atuh. Niat baik seperti apa?
Ngadoaan we kaeta jelema. Terus? Nggak salah gitulah. Rek balik kawana teu ngeunaheun. Saatnya mediator sadar. Mediumisasi berlanjut lagi. Jangan kemana-mana, tetap di 2. Yasin Sulawesi. Assalamualaikum ya Allah. Siapa Anda? Tuh, Anda bisa lebih jelas bicaranya. Jelaskan bahasana biasa ditarikan. Siapa Anda? Anda penjaga di makam. Sudah sejak kapan? Bisa jadi awewe, jadi banget. Bisa jadi sobat dagang yang jadi segede gua. Ya, Anda bisa berubah. Sebenarnya itu petilasan atau makam? Ada jasadnya nggak? Tidak ada jasadnya. Tapi kabar yang katanya di situ juga ada makam istrinya, Mbah Langiri, terus anak-anak. Oh, jadi itu sebenarnya hanya petilasan. Sangkan sengit ilmu. Kenapa sampai di situ dibikin petilasan? Memangnya dahulunya tempat itu apa? Suka digunakan beliau untuk apa? Di pentak rumah. Jadi beliau dulu menandakan tempat itu sengaja supaya orang kalau mau minta berkah ke situ, gitu maksud Anda? Sebab itu bisa diburukan. Mengilu ke bangsa anjina, mengilu asup ke agama Islam ngan saeutik. Memangnya beliau dahulu menyebarkan agama Islam di sini tuh kapan? Bahulah pisan. Sudah lama. Asal beliau dari mana? Masih pengen di daerah Pajajaran. Terus apakah beliau memang meninggal di sini atau meninggal di tempat lain? Bangsa anak itu ada Allah mau 3 orang. Kenapa dikasih nama dijuluki Mbah Langari? Anjina tukang bebersih. Santri. Ada kita tempat nyaung-nyaung. Dikati lemnak, muka kuring kita ngajaga di etak. Eta mah kuburan mah mung wasta ciri gitu. Ciri, kuring kita ngajaga sebab di rumah pusaka. Itu pusaka itu tapi milik beliau? Dipikun ke jalma ayeuna uang nubulang dipercaya. Tapi niat beliau meninggalkan pusaka-pusakanya di tempat itu untuk apa? Pendam. Dipendam. Tapi sampai sekarang masih ada manusia gitu yang mencoba untuk mengambil pusaka tersebut. Udah mau bisa. Gak akan bisa. Mawana bisa. Saya mendengarkan kabar bahwa katanya ada orang pernah datang ke tempat itu meminta dan akhirnya mendapatkan emas. Kabar itu bagaimana kebenarannya? Supaya jelema kapikat. Terus saya juga mendapatkan kabar katanya ada orang pernah datang ke tempat itu 4 orang dan akhirnya pas sampai pulang mereka sakit dan akhirnya sampai meninggal itu. Ya, bagaimana dengan kebenaran kabar itu? Boleh itu bangsa kaulah. Akhirnya serang. Kenapa memang orang-orang itu? Apa yang mereka lakukan? Tadinya ada untuk tubuh. Kalau ini mereka membersihkan eta petempatan, motoran eta petempatan. Mengotorinya kalau boleh saya tahu seperti apa yang mereka lakukan? Namanya sana sorangan. Yang tadinya kesniatnya kotor. Iya. Terus, tapi setelah mereka pulang gitu mereka sakit kayak gitu-gitu. Kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Ya siluman. Jadi tiap-tiap makam karomah kabeh jalma Islam tapi siluman ge aya keur ngewo-newo supaya nyembah-nyembah ka eta makam, supaya minta ka eta makam. Tapi 4 orang tersebut yang akhirnya sakit dan akhirnya sampai meninggal itu ulah siluman-siluman dari tempat harus makam sana. Di jalma kena geus dibawa budak eta.
datang ke rumah lagi Gusti. Oh, cara ngebawanya seperti apa sih? Udah malah tiup seketik ya Allah. Karena memangnya bangsa-bangsa siluman itu bisa ya melakukan hal seperti itu. Selain 4 korban itu, apakah pernah ada kejadian lain lagi yang tidak diketahui warga gitu? Mungkin ada orang yang niatnya jelek juga sampai akhirnya pulang dan meninggal juga. Tidak. Saurna aya anu datang itu 10 tahun Iya, di pemuda satu orang. kumaha cariosana. Manehanana geus niat goreng timah. Tadinya ini terila didinya lagi. Sabaraha jam sabaraha hari? Sakedeng tuluy ini malah weung teuing ka mana. Lain eueuh tilem tapi ngaprak. Pokok din temahwati teu eling ka dirina sorangan. Oh, seperti Ngicig kebelah ditu. Jadi bukan hilang di makam itu ya sebenarnya orangnya. Tamah kesepuhan didinya. Mohon mungkin kesepuhan didinya. Akhurian ka manusia. Puntennya bisa diganggu kan ya kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya, mediator siuman. Bantul. Ya Abah, tadi setelah proses mediumisasi kita mendapatkan suatu informasi bahwa katanya makhluk-makhluk tuh ada yang tidak suka bila manusia main sembarangan aja datang ke sebuah tempat. Memangnya sebenarnya ada tata cara tertentu nggak sih Bah untuk datang ke sebuah tempat itu Bah? Itu sangat jelas sekali di bidang kehidupan di kita juga sebagai manusia ada tata tertib sopan santunnya. Terlebih dahulu kita ucapkan salam kepada yang ada di tempat tersebut. Mengucapkan salamnya seperti apa? Karena kan kita tidak melihat gitu mereka. Secara kasat mata tidak kita lihat, walaupun kalau kita membacakan salam pada suatu tempat kan bukannya dia yang akan menjawab, pohon pun akan menjawab dari ucapan selamat kita. Misalkan assalamualaikum ya ahlal mat, selamat kepada ahli setempat, pada penduduk setempat gitu. Ahlal mat. Terus Bah, ini juga tadi kan ada mediator yang mengaku bahwa kalau siluman itu bisa mengambil nyawa gitu. Sebenarnya itu bagaimana sebetulnya kalau ini enggak ya. Tidak ada siluman yang bisa mengambil nyawa kecuali dengan sababiah ya. Antara sebabnya yang mengambil nyawa tetap Allah.